Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dengan aku Uti Asya. Kali ini kita akan belajar tentang router, yaitu router OS dan juga router port. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu router OS. Di sini kita perlu tahu bahwa MikroTik ada yang router OS dan juga router port, yang mana router port lebih mengarah ke perangkat fisik, sedangkan router OS lebih mengarah ke software OS. Lalu router OS dengan standar Standalone Operating System yang berbasis Linux dengan versi 3.3.5. Kita dapat menginstal router OS di PC karena kita bisa custom prosesor, kapasitas RAM, dan juga jenis hard disk yang dapat kita gunakan. Dan jika terjadi problem, misalkan suatu part terkena petir, maka kita hanya perlu mengganti part tersebut saja. Berbeda dengan router port yang harus mengganti semuanya. Jenis produk MikroTik router OS itu diantaranya ada Aneto, Dinara, Okma, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah router port. Berbeda dengan router OS, router port lebih mengarah ke perangkat fisik atau built-in hardware. Kegunaan router port adalah untuk menjalankan sistem operasi OS. Sebelumnya, kita perlu tahu bahwa MikroTik memiliki banyak sekali fitur. Jadi, segala fitur yang terdapat pada MikroTik bisa tergabung di satu perangkat saja, ataupun dia bisa memiliki perangkat pecahan. Dan pada router port, segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat atau diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Router port juga tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end. Selanjutnya adalah router OS features. MikroTik tidak hanya untuk router, ia memiliki banyak fitur seperti wireless network, routing, firewall dan NAT, QoS, point-to-point tunneling yaitu VPN, user management, dan juga sebagai tools. Nah, fitur-fitur yang tersedia ini dapat tertanam pada satu perangkat ataupun dipecah menjadi perangkat yang terfokus. Di sini kita akan bahas yang pertama yaitu support wireless network. Jadi, wireless adalah nirkabel dan ia diperuntukkan indoor ataupun outdoor. Dan untuk standarisasi supportnya adalah A, B, G, N ataupun AC. Contoh untuk indoor adalah CAP wireless. Dan untuk outdoor ada point-to-point dan point-to-multipoint. Salah satu contoh point-to-point adalah XXT SQ, LHGAC, dan Dynadis. Dan untuk contoh outdoor point-to-multipoint adalah Omnitic dan juga Mainbox. Yang kedua adalah routing. Perlu diketahui bahwa routing ada dua, yaitu static routing dan dynamic routing. Dan ini support untuk IPv4 dan IPv6. Contoh dari dynamic routing adalah RAP, OSPF, BGP, RIPNJ, dan OSPF3. Kemudian ada fitur firewall dan NAT, di mana firewall sebagai proteksi agar MikroTik kita aman. Untuk NAT agar klien yang memiliki IP privat bisa mengakses ke IP public. Selanjutnya, ada fitur MikroTik QoS atau Quality of Service dan biasa digunakan untuk bandwidth management, di mana MikroTik kita diatur oleh bandwidth management. Lalu untuk fitur point-to-point tunneling itu biasa dikenal dengan VPN. Terdapat PPTP, PPPoE, SSTP, dan OpenVPN yang digunakan untuk remote server dari jarak jauh. Kemudian ada user management. Misalkan DHCP akan mendapatkan IP address secara otomatis. Lalu ada proxy, salah satu contohnya adalah seperti web proxy. Dan hotspot, misal kita menggunakan fitur hotspot dan ada klien yang connect, kita akan berikan portal autentifikasinya. Dan juga ada radius yang digunakan untuk user manager. Dan yang terakhir adalah tools. Jadi, MikroTik kita bisa digunakan untuk bandwidth patch, torch, mapping, atau MRTG. Selanjutnya adalah name, type, dan arsitektur router port. Untuk pengategorian nama pada MikroTik itu terbagi menjadi 3. Ada yang berdasarkan simbol nama, kata, dan juga exceptional naming. Dapat kita lihat di sini terdapat RB951, yang mana RB berarti router port, angka pertama atau 9 adalah seri atau kelas router. Angka kedua adalah jumlah port, Ethernet, dan angka ketiga merupakan jumlah slot wireless-nya. Contoh, untuk yang disimbolkan dengan kata adalah Omnitic, Groove, XXT, LHG, Dynadis, CAP, WAP, HAP, dan HAE.
Untuk yang disimbolkan dengan exceptional naming adalah nama yang disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya Ethernet port-nya lebih dari 9. Contohnya adalah RP600 dan RP1000. Selanjutnya adalah pengkategorian tipe. Dapat teman-teman perhatikan pada 4 yang pertama adalah sama dengan simbol dengan nama, yakni RP adalah router port, angka pertama adalah seri, angka kedua untuk Ethernet, dan angka ketiga untuk wireless. Setelahnya adalah UI, yaitu fitur port. Kemudian ada strip 2N yang merupakan fitur wireless. Dan yang terakhir adalah jenis casing, karena di sini adalah strip TC, berarti ia jenis tower atau vertical case. Selanjutnya adalah arsitektur router port. Untuk mikrotik, ia memiliki arsitektur MIPS-B, SMIPS, TILE, PPC, ARM, X86, MIPS-LE, MMIPS, dan lain sebagainya. Jadi, arsitektur router port dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Software atau OS untuk setiap arsitektur juga berbeda. Sampai di sini saja untuk video kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.